Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita harus awali dulu dengan berdoa supaya kegiatan kita pada hari ini selalu mendapatkan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk itu, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi bil zikri ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran dan juga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, sekarang coba kita lihat di layar siapa teman kita yang tidak hadir. Oh, Pak Roni. Pak Roni, Bu. Adik Roni kenapa tidak hadir ya? Sakit, Bu, sakit. Sakit Bu, sakit. Oh, sakit. Ya, berhubung teman kita yang sakit, marilah sama-sama kita doakan semoga beliau segera diberi kesembuhan dan bisa berkumpul lagi bersama kita di dalam pelajaran ini ya. Ya, Oke. Oke, sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu kita merefleksikan diri kita dulu ya. ya Bu. Jadi kita tepuk semangat bersama-sama dulu. Ayo semuanya. Ibu pandu dari sini ya. Oke, tepuk semangat. Bagus. Semuanya semangat sekali ya di siang hari ini. Oke, adik-adik. Sekarang kita akan coba mereview pelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran apa yang kita bahas pada minggu lalu? Ya, benar sekali. Ya, sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu adik-adik mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Yang kedua, adik-adik dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram dengan benar. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap hari itu kita pasti berhadapan dengan masalah halal dan haram. Dan persoalan halal dan haram ini adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting harus kita ketahui. Jadi, untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman kalian, adik-adik, tentang hukum halal dan haram, marilah Ibu awali dengan pembelajaran ini dari pengertian atau definisi dari halal dan haram. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu bertanya dulu, apa yang kalian tahu tentang hukum halal dan haram? Ada yang bisa menjawab? Belum tahu, Bu. Belum ada yang tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Ya, belum tahu. Kemudian, mengapa kita harus memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi? Agar bersih, Bu. Agar sehat. Oke. Dan yang berikut, tahukah kalian yang menjadi dasar penentu dari hukum halal dan haram tersebut? Ada yang tahu? Dalil Bu,
gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa ya, adik-adik? Ada orang yang membuang sampah sembarangan. Oke, apa lagi? Buang sampah, Bu. Membuang sampah sembarangan, Bu. Nah, membuang sampah sembarangan. Lebih tepatnya, kita ketika membuang sampah itu pasti haram hukumnya. Ya. Oke. Definisi dari halal dan haram itu ada dua, yaitu dalam definisi umum dan juga dalam definisi khusus. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu. Definisi umum, halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya, sekarang pengertian pengertian halal dan haram dalam definisi khusus. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, ataupun dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, ataupun dilakukan. Dari penjelasan Ibu tentang definisi, ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Oh, sudah. Ya, untuk halal dan haram ini selalu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik itu dalam makanan, minuman, kegiatan, maupun perilaku kita setiap hari. Jadi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian haram, apa itu pengertian halal. Kalau kita tidak tahu pengertian halal dan haram, otomatis segala apa yang kita makan, segala apa yang kita minum, pasti kita akan sembarangan mengambil, ya. Padahal kita sebagai umat Islam ini ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui tentang makanan dan minuman yang harus kita konsumsi, ya. Begitu juga dengan kegiatan ataupun perilaku yang akan kita lakukan setiap hari-hari. Oke. Di sini juga dasar hukum dan halal dan haram itu ada 3, ya. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, yang ketiga ada Ijtihad. Dasar hukum yang pertama Al-Quran. Ada yang bisa membacakan apa pengertian dari Al-Quran di sini? Adik Sartin. Baik, Bu. Al-Quran itu adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 87. Oke, terima kasih Adik Roda. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Jadi kitabnya orang Islam itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang sudah dihalalkan di dalam Al-Quran sudah pasti dia halal untuk kita konsumsi. Dan segala apa yang sudah diharamkan di dalam Al-Quran maka pasti sudah haram hukumnya. Jadi ada berbagai
daging kambing, Ya, bagus. Apalagi yang daging bebek, Daging unta ibu. Kemudian, apakah kalau misalkan ayam, misalkan daging ayam, daging sapi, tapi ketika disembelih tidak menyebut nama Allah, apakah itu masih bisa dinamakan halal? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi, segala ketentuan harus dengan syariat Islam, ya. Jadi, bukan hanya sembarang kita makan dan sembarang kita konsumsi, ya. ya Bu. Kita harus tahu dulu syariat-syariatnya juga. Kemudian, kalau segala sesuatu yang diharamkan itu apa? Makanan dan minuman. Babi, Ya, apalagi minuman keras, keras. Ya, Ibu tanya, kenapa minuman keras tidak dibolehkan? karena mengandung alkohol. Ya, karena dapat merugikan diri sendiri juga, ya. Ya, bisa Dan memabukkan. di situ juga mengandung sesuatu yang dapat merusak diri kita sendiri, ya, dan dapat memabukkan juga. Kemudian yang sumber hukum, dasar hukum halal dan haram yang berikut adalah al-hadis. Al-hadis juga ini disebut dengan al-sunnah. Al-sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW sebagai landasan syariat Islam. Islam. Al-hadis atau al-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama termasuk masalah halal dan haram. Jadi ada sesuatu yang tidak jelas di dalam Al-Quran. Biasanya di dalam Al-Quran itu masih dijelaskan secara umum. Namun yang akan menjelaskan lebih detailnya itu adalah di dalam al-hadis, ya. Jadi al-hadis atau al-sunnah ini berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas di dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Oke adik-adik, ada yang ingin bertanya? Bu, Oke, kita lanjut yang berikutnya. Dasar hukum halal dan haram yang berikut adalah ijtihad. Ya. Ijtihad ini berasal dari kata istihada, yaitu istihada yang merupakan akar kata jahada yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Jadi, tidak semua orang itu bisa melakukan ijtihad atau memberikan fatwa, serta tidak semua jawaban atas suatu pernyataan itu disebut dengan fatwa. Orang yang bisa melakukan ijtihad itu hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid, ya. Kalau di Indonesia, Ibu bertanya dulu, kalau di Indonesia yang bisa memberikan fatwa itu siapa? lembaga MUI, Ya, lembaga MUI. Kemudian apa itu lembaga MUI? Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Nah, bagus sekali. Jadi kalau di Indonesia itu MUI lah yang bisa beristihad dan memberikan fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh atau tidaknya suatu dalam hukum Islam. Dan fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI ini lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang digunakan oleh umat Islam. Jadi, sebagaimana yang sudah kita ketahui,
minuman itu yang kemasan biasanya kita beli di pasar ataupun di minimarket ataupun yang kita gunakan sehari-hari itu, kita harus lihat label halalnya, ya. Kalau di dalam suatu kemasan itu tidak ada label kehalalan, maka kita tidak bisa mengonsumsi. Karena kenapa? Kita tidak tahu bahwa makanan tersebut mengandung makanan haram atau halal. Jadi itu fungsinya dari istihad, ya. Dengan adanya istihad dari MUI ini, maka kita bisa mengetahui makanan mana dan minuman mana yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang dari penjelasan yang Ibu sudah sampaikan, Ibu bagi kelompok dulu ya. Karena setelah ini Ibu akan berikan tugas untuk kelompok. Yang pertama, Ibu bagi 3 kelompok, ya. Di dalam kelompok ini, setiap kelompok membahas materi yang berbeda-beda. Untuk kelompok 1 yang diketuai oleh Roda, kelompok 2 yang diketuai oleh Ibu Sartin Suma, yang kelompok 3 diketuai oleh Ibu Sartin Yasin. Kelompok pertama membahas tentang definisi halal dan haram. Untuk kelompok 2 membahas tentang contoh-contoh nyata dari halal dan haram. Dan yang kelompok 3 membahas tentang dasar hukum dari halal dan haram. Kita pikirin dulu. Oke, di sini setelah adik-adik membuat jawaban atas setiap masalah yang sudah Ibu berikan, maka berikutnya adik-adik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, ya. Dan pastikan untuk penyampaian definisi, contoh, dan dasar hukumnya itu harus jelas, ya. Oke, adik-adik yang sudah Ibu berikan tugasnya silahkan dikerjakan. Ibu berikan waktu 10 menit. Ya Bu, kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi, definisi halal dan haram itu adalah yang pertama halal, yakni segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan menurut syariat Islam. Hal ini meliputi makanan, minuman, kegiatan, dan perilaku yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau tidak diizinkan menurut syariat Islam.
ini mencakup makanan, minuman, kegiatan, dan perilaku yang bertentangan dengan hukum Islam. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Oke, sekarang kelompok 3. Ibu Indah, adik Indah. Dasar hukum dari halal dan haram. Yang pertama, sumber dari Al-Quran. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan hal-hal yang halal dan haram. Seperti terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 173 dan Quran Surah Al-Maidah surat kelima ayat ketiga. Kemudian dasar hukum yang kedua ada hadis. Hadis itu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hal-hal yang diperbolehkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga dasar hukum ijma, yaitu konsensus para ulama mengenai hukum-hukum tertentu yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Terima kasih. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari materi ini yaitu halal artinya boleh atau dibolehkan dan haram artinya dilarang, tidak diizinkan ataupun tidak dibolehkan. Jadi hukum halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan atau diterangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, baik adik-adik, berarti adik-adik semua sudah memahami materi yang Ibu sudah jelaskan tentang halal dan haram? Sudah Bu, sudah. Ya, Ibu sarankan semoga dengan mengetahui hukum halal dan haram ini, adik-adik sudah bisa menentukan ataupun memilih mana makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi, ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan berikan tugas rumah. Nantinya kelompok yang tadi tetap akan mengerjakan tugas ini di rumah, ya. Ya Bu, ya. Oke. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini dan sama-sama marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.